Bank Run terus memicu kekacauan besar di seluruh Tiongkok. Dan kali ini, segalanya semakin memanas. Sejak pekan lalu, ribuan orang turun ke jalan di kota-kota besar di Tiongkok untuk meminta bank mencairkan rekening deposito mereka. Namun, dibubarkan oleh petugas keamanan yang kejam dan tetap beresiko kehilangan semua tabungan mereka. 4 bank besar Tiongkok telah membukukan deposito senilai jutaan dolar pada bulan April, memberitahu pelanggan bahwa mereka meningkatkan sistem internal mereka. Tapi sekarang, penduduk telah kehilangan kepercayaan mereka pada institusi dan pemerintah. Menurut para ekonom dan pakar, sistem keuangan negara yang bernilai 54 triliun dolar atau lebih dari 2 kali lipat ukuran aset di seluruh bank komersial Amerika Serikat sedang runtuh. Tiongkok berada di jurang krisis utang yang serius, dan ledakan pasar real estate negara itu dan bank-bank yang sedang berjalan hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Kekacauan sipil melanda seluruh Tiongkok karena warga yang marah menuntut 4 bank besar berbasis pedesaan untuk membuka blokir aset mereka setelah berbulan-bulan rekening mereka dibekukan tanpa penjelasan yang masuk akal. Selama akhir pekan, kerumunan besar pelanggan yang marah berkumpul di jalan-jalan kota-kota besar di Tiongkok untuk mengungkapkan rasa frustasi mereka yang semakin besar. Tetapi, banyak yang akhirnya terluka atau dibawa pergi oleh pihak berwenang setempat. 3 bulan lalu, lembaga otoritas memblokir tabungan senilai jutaan dolar, beralasan sedang melakukan peningkatan operasional. Namun, pihak bank tidak mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada nasabah terkait kebijakan tersebut. Media lokal memperkirakan bahwa jumlah total simpanan beku di berbagai bank dapat bernilai hingga 1,1 miliar dolar. Untuk bagiannya, pemerintah Tiongkok mengatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh di neraca bank. Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, ribuan orang melakukan aksi protes di Bank Sentral Tiongkok. Para deposan yang mengikuti aksi tersebut diantaranya adalah nasabah dari 6 BPR yang menawarkan suku bunga tinggi. Beberapa pimpinan bank-bank di Tiongkok melarikan diri dan dianggap buron karena melakukan penipuan. Selama beberapa bulan, institusi hanya melayani pelanggan dalam jumlah terbatas per hari, dengan beberapa dari mereka membatasi beberapa banyak yang dapat ditarik oleh setiap nasabah, seringkali tidak lebih dari 1.000 yuan atau sekitar 149 dolar, sementara lainnya menutup cabang mereka sama sekali. Warga mengatakan bahwa bahkan ATM kosong, yang membuat banyak dari mereka tidak dapat membayar tagihan bulanan mereka. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seorang pengusaha berusia 45 tahun mengungkapkan bahwa ia tidak dapat mengakses tabungan hidup keluarganya sebesar 6 juta dolar sejak awal tahun. Yang paling terkena dampak tersebut adalah petani dengan pendapatan rendah yang telah menyetor hampir seluruh tabungan hidup mereka. Mereka memandang bank sebagai tempat teraman. Penanganan masalah yang tidak tepat dapat mengakibatkan kegelisahan sosial, ancaman, dan stabilitas negara. Meningkatnya ketidakpuasan sosial yang timbul atas insiden tersebut dapat menjadi masalah yang signifikan bagi pemerintah Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa demonstrasi damai itu diinterupsi oleh otoritas setempat yang mengumumkan dari kendaraan dengan megafon bahwa pertemuan itu adalah pertemuan ilegal dan para demonstran akan ditahan dan didenda jika mereka tidak pergi. Beberapa pejabat melepas seragam mereka dan mengenakan kaos putih untuk berbaur dengan kerumunan dan mulai membubarkan protes dari dalam. Seorang wanita yang tidak ingin disebutkan namanya takut akan pembalasan. Ia menjelaskan ia adalah korban penyalahgunaan wewenang. Ia juga mengatakan melihat wanita lain diseret menuruni tangga pintu masuk bank. Wanita tersebut mengekspos seorang pria bermarga Yang. Sebagian besar orang dalam pertemuan itu telah mendengar dari pejabat sebelumnya. Petugas keamanan bank terlihat beberapa kali melakukan kekerasan kepada nasabah untuk membubarkan kerumunan. Bank-bank yang termasuk Bank Desa, Yusosin Minseng, dan Bank Negara Sangchai Yumin telah dituduh melakukan penggalangan dana ilegal. Menurut media Global Times setempat, pengunjuk rasa dipaksa memasuki bus pemerintah yang membawa mereka ke berbagai situs dan memaksa nasabah menandatangani sebuah dokumen yang menjamin mereka tidak akan melakukan demonstrasi lagi. Sejumlah ahli menyoroti wawancara baru-baru ini dengan Daily Caller News Foundation bahwa bank baru-baru ini berjalan dan runtuhnya pasar real estate negara hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih serius. Krisis utang Tiongkok yang tidak diakui sebenarnya menyebabkan kekurangan uang tunai dan bank berjalan, kata Gordon Gisang, penulis The Coming Collapse of Tiongkok. Otoritas Tiongkok bergerak melawan siapa yang mereka anggap sebagai pelaku, tetapi masalah di sini bukan hanya satu insiden yang terisolasi. Kata Chang, data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki 50% utang terhadap PDB tahun 2021, sementara Jepang memiliki utang tertinggi terhadap PDB dari negara manapun, yaitu sebesar 263% pada tahun 2022. Runtuhnya pasar real estate negara itu secara dramatis berkontribusi kepada krisis utang yang akan datang, yang merupakan penyebab utama dari bank-bank yang meluas di negara ini, kata Jennifer Zheng, seorang aktivis hak asasi manusia dan pembawa acara YouTube Inconvenient Truth. Runtuhnya pasar real estate akan membawa masalah ganda bagi bank.
baik pengembang dan pemilik rumah akan mengalami masalah dalam membayar kembali pinjaman atau hipotek. Itu sebabnya bank mengalami masalah dengan dana mereka. Dampak ekonomi dari penguncian Shanghai tentu saja berkontribusi pada memburuknya situasi. Tetapi mereka berpendapat bahwa krisis utang Tiongkok dan masalah ekonominya saat ini pada akhirnya bersifat sistemik. Bulan lalu, penjualan retail Tiongkok mengalami kontraksi sebesar 11,1% dan pada bulan sebelumnya penjualan telah turun sebesar 6,7%. Menurut South China Morning Post, penguncian telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Tetapi seperti idiom Tiongkok, dibutuhkan lebih dari 1 hari yang dingin untuk membukukan sungai sedalam 3 kaki. Secara keseluruhan, ekonomi Tiongkok tidak memiliki mesin pertumbuhan dan inovasi, memiliki banyak masalah struktural dan telah lama bergantung pada perkembangan pasar real estate yang tidak sehat, serta pencucian teknologi dari negara lain. Untuk mengembangkan jalur ini jelas telah menemui jalan buntu. Semua ini dimulai dengan bencana besar pasar real estate Tiongkok, dan sekarang domino terus jatuh di ujung besar sektor keuangan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang cukup menakutkan mengingat dunia ekonomi terbesar sedang menempuh jalan yang sama. Di Amerika Serikat, pasar real estate telah mulai retak, harga properti sedang dipangkas, pasar keuangan sedang terbalik, dan di atas segalanya Amerika memiliki jumlah beban hutang terbesar dalam sejarah planet ini. Jika hal-hal di Amerika mulai terungkap dengan cara yang sama seperti yang terjadi di Tiongkok, segera warga Amerika bisa menjadi orang-orang yang mengalami kekurangan uang tunai dan menyaksikan bank run yang meluas. Pada saat yang sama, seluruh dunia bisa berada di dalam bahaya menghadapi bencana keuangan lain karena kedua ekonomi terkemuka dunia runtuh ke dalam kekacauan. Tak perlu dikatakan, kami telah diperingatkan berkali-kali bahwa mengambil lebih banyak hutang adalah tebing yang licin.